nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi lagi rame nih di Twitter, Bapak Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono nih tiba-tiba nge-tweet. Kalau beliau nih mimpi lagi ngelakuin perjalanan pakai kereta api sama Pak Presiden Jokowi dan Ibu Megawati gitu. Nah, beliau ini nyampein itu di akun Twitternya @sbyudhoyono pas 19 Juni kemarin tuh. Satu hari sehabis Ketua DPP PDIP Bu Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Pak Agus Harimurti Yudhoyono nih ketemuan gitu. Nah, pokoknya tweetnya tuh kayak kurang lebih nyeritain soal mimpinya gitu lah. Kenapa tiba-tiba Pak SBY ini cerita soal mimpinya di Twitter? Kepikiran apa? Kepikiran apa gimana nih? Biasanya kan kalau ke bawah-bawah mimpi gitu kan ada yang dipikirin gitu. Apa ada yang mau disampaikan apa gimana? Gue juga nggak tahu ya, tapi mau gue bacain nggak mimpinya dia? Emang Twitternya gimana? Tweetnya gimana? Ini gue bacain ya mimpinya ya. Nih, satu, saya bermimpi di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju stasiun Gambir. Nah, dua, di stasiun Gambir sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 dan beliau telah membelikan karcis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena masih ada waktu, sejenak kami berempat minum kopi sambil berbincang-bincang santai. Terus yang ketiga, setelah itu kami bertiga naik kereta api Gajayana yang siap berangkat ke tujuan. Di perjalanan, kami menyapa rakyat Indonesia dengan hangat. Rakyat yang pernah kami pimpin dengan penuh kesungguhan hati. Memimpin bangsa yang tak pernah sepi dari tantangan. Yang keempat nih, sampai di Solo, Pak Jokowi dan saya turun dari kereta. Pak Jokowi kembali ke kediamannya, saya terus ke Pacitan dengan bus. Sedangkan Ibu Megawati melanjutkan perjalanan ke Blitar untuk berziarah ke makam Bung Karno. Kayak berat gitu ya. Maaf nih, sebenarnya sih ada pertanyaan di otak gue sih ya. Ini tuh jatuhnya kayak ada makna tersiratnya nggak sih? Bukan soal cerita mimpi gitu. Ya, gue tipikal orang yang percaya sih kalau kita nih pasti mimpi tuh ada maknanya, ada bunga tidurnya lah istilahnya. Termasuk mimpi Pak SBY ini gitu. Apa mungkin makna tersiratnya ini adalah Pak SBY ini mulai mengalihkan dukungannya pada Pak Ganjar? Who knows gitu. Nah, bisa jadi ya sih. Ya walaupun sekarang Partai Demokrat ini kan dipimpin sama anaknya ya, Mas AHY gitu. Kita kan nggak tahu ya ke depannya gimana. Bisa jadi nanti Partai Demokrat dikomandoin gitu buat ngalihin dukungannya ke Pak Ganjar gitu. BTW nih ya guys, buat kalian yang belum tahu, Partai Demokrat itu jadi salah satu partai yang secara resmi mendukung Anies Baswedan nih, Bapak satu itu, buat maju Pilpres 2024 selain PKS sama Nasdem. Cuma gara-gara elektabilitas Pak Anies ini nurun ya, jadi Demokrat ini kayak terombang-ambing gitu loh, Sin. Ya, kayak gue dukung siapa nih kira-kira kayak nggak gitu. jelas gitu arahnya kemana gitu ya. Namanya juga politik ya, Say. Mendukung pihak yang menurut mereka menguntungkan nggak sih? Soalnya kode buat mendukung Pak Ganjar nih makin jelas aja, Beb. Ternyata nih, Beb, Mas AHY sama Mbak Puan Maharani ini sempat ada pertemuan santai gitu ya. Ibaratnya si Mas AHY ini sowan lah ke Mbak Puan di hutan kota Pelataran di GBK Senayan tuh pas 18 Juni kemarin. Nah, di pertemuan itu si Mas AHY ini ngaku bahkan sampai izin ke Mbak Puan gitu buat nganggap Mbak Puan ini jadi kakaknya. Terus Mas AHY ini juga cerita kalau selama almarhumah nih ibunya nih Bu Ani Yudhoyono sakit, Mbak Puan nih kayak rutin ngejenguk Bu Ani gitu. Ya, gue sih positif-positif aja gitu kan dengarnya, tapi coba deh lu kaitin nih pertemuan mereka sama tweetnya Pak SBY, kayak ada semacam keterkaitan gitu nggak sih? Apa cuman teori konspirasi gue aja? Pasti ada kaitannya. Iya gitu. juga ya, Beb. Apa mungkin ada tanda-tanda Demokrat dan PDIP berkoalisi gitu buat mendukung Pak Ganjar, kan nggak tahu ya. Bisa aja sih ya. Ya bisa aja sih, ini cuma kebetulan. Cuma mau silaturahmi aja gitu ya kan. Ya kemungkinan berkoalisi ini juga dibantah sama anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat sih, Pak Syarif Hasan. Kata Pak Syarif ini, Pak SBY cuma mau ngejalin komunikasi yang baik doang kok gitu. Sama Pak Jokowi gitu. Maupun ya Bu Mega gitu. Jadi nggak ada koalisi-koalisian gitu. Kayak ngebantah adanya peluang buat berkoalisi gitu deh. Kayak itu ketemuan doang, kok nggak ada koalisi-koalisian gitu ya. Menarik sih. Tapi kan kita nggak tahu nih arus politik tuh ke depannya gimana. Apalagi kayak mau menjelang Pilpres
2024 ini kan. Bener. Bukan nggak mungkin gitu Demokrat sama PDIP bersatu nih ke depannya. Soalnya hal ini tuh juga didukung gitu katanya sama pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pak Adi Praitno. Nah, kata Pak Adi nih Beb, mimpi Pak SBY ini bisa jadi sinyal politik buat Demokrat yang mulai nunjukin ketertarikannya sama Pak Ganjar Bisa nih. Dan jadi. ini harus jadi perhatian Pak Anies gitu katanya. Perhatian, Mayday. Nah, baru mau gue tanyain tuh. Iya. Terus nasib Pak Anies ini gimana ya? Soalnya kan setahu gue Demokrat ini kan tergabung dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan alias KPP kan. Nah, iya berarti ya kemungkinan Partai Demokrat ini bakal hengkang dong. Nah, kalau kata Pak Adi sih gitu, Be. Makanya Pak Adi nih nyaranin Pak Anies buat hati-hati deh gitu. Cuma kan waktu itu si wartawan nih minta tanggapan doi gitu soal pertemuan Mbak Puan sama Mas AHY waktu itu kan. Nah, dianya sih santuy aja, Pak Aniesnya malah kayak menyambut positif pertemuan itu. Katanya sih buat silaturahmi doang kok, nggak apa-apa gitu ya. Ini kita kayak ngelihatnya aja Demokrat terombang-ambing gitu ya. Arahnya kemana gitu ya. Iya, inilah dunia politik ya. Mereka bakal berpihak ke partai atau orang yang emang menurut mereka menguntungkan gitu. Namanya juga politik ya, disis politik gitu. Dan setiap gerak-gerik yang lo lakuin pasti disorot. Kasarnya ya, para pemimpin ini ya buat ketemuan ini kayak ngeteh-ngeteh cantik pasti kayak disangkut pautin sama politik gitu. Bahkan sekelas mimpi doang aja jadi disangkut pautin gitu kan. Jadi ya yang terbaik aja deh ya buat parpol-parpol ini nih. Ngeteh doang, ini pasti ada koalisi apa? Iya, nongki doang nih, nongki cantik gitu. Aduh, ini pasti ada yang mau diomongin nih gitu kan. Aduh, kacau. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Viral di TikTok sama di Twitter ada video yang nunjukin kalau seorang mertua ngelarang menantunya yang lagi hamil buat dirujuk ke rumah sakit. Bener-bener netizen marah banget nih, Sin, sama video ini. Soalnya kan ya kondisi si ibu hamil ini sama bayinya ini kan ya udah dalam keadaan darurat kan. Tapi sama mertuanya malah nggak dibolehin ke rumah sakit. Perihal uang, perihal biaya, lo tahu. Duh, nyawa disandingin sama biaya, sedih banget. Video ini nih, Sin, diupload di akun TikTok namanya @lailatulbadriyah17. Nah, videonya tuh ada 2 part gitu kalau nggak salah. Ya, gue liatnya di Twitter sih. Nah, di video itu nunjukin kalau semisal ibu hamil itu udah pecah ketubannya sejak sore hari. Jadi kemarinnya gitu, 1 hari sebelum pemeriksaan diri ke bidan. Anjir, ampun. Terus gimana itu kondisi ibunya? Iya, emang kelihatannya normal-normal aja gitu. Belum nunjukin adanya kontraksi sama pembukaan. Kan seharusnya kan kalau udah kayak gitu ya, harusnya ada kontraksi atau apa gitu kan kalau ibu-ibu mau melahirkan gitu. Kalau udah nggak normal gitu ya ada yang salah berarti gitu kan. Benar. Memang harus dilariin ke rumah sakit segera gitu kan. Iya, setuju sih. Ya, terus kenapa nggak boleh ke rumah sakit sih? Ya Allah, greget banget. Ya bener bidannya dong, karena udah 1 hari udah lewat sejak ketubannya pecah itu, makanya ya disaranin ke rumah sakit. Bener. Tapi, aduh, ibu mertua ini kenapa sih kayak yang di Indosiar? Iya, makanya ya. Masa nggak mau bawa menantunya ke rumah sakit buat ngelahirin sesar? Apa gara-gara biaya lagi? Aduh. Maksudnya kan yang penting nyawa dulu nih, selamat nomor 1 gitu. Kalau semisal dua-duanya meninggal gimana? Iya, pas ditanya alasan lain katanya ya karena menantunya kelihatan baik-baik aja. Terus juga ya, Sin, si suaminya ini nih yang bikin gerem netizen-netizen nih. Kayak plangak-plongok doang gitu. Nggak tegas, mana malah ngikutin kemauan ibunya gitu. Bukannya apa-apa, itu istri sama anak lo tuh udah dalam bahaya loh gitu. Masa udah gede nggak paham gitu. Malah manut sama ibunya. Ya gue paham sih, ya gue tahu berbakti sama orang tua. Tapi dengerin apa kata ortu. Tapi kan harus pakai akal sehat juga gitu loh. Kayak dengerin orang tuanya timingnya salah gitu. Bener. Ya kelihatannya aja baik-baik. Yang ngerasain kan si calon ibunya ini nggak sih? Mana katanya dengar-dengar ya tadi lo bilang itu kan air ketubannya udah pecah duluan dan harus segera dapat penanganan gitu. Sumpah sih gue dengerin aja tuh ngilu banget. Cuman dari berita yang kita denger nih, sang bayi tuh akhirnya dinyatakan meninggal dunia, guys. Innalillahi. Mungkin karena tadi penanganannya telat kali ya. Jadi ya nggak bisa diselamatkan lah gitu. Innalillahi, ya bener pilu banget sih dengernya. BTW ini kan kejadiannya di daerah yang agak terpelosok gitu ya, di daerah Banten. Ya kalau kata netizen sih antara masih percaya sama kayak tahayul, kalau emang mau jadi ibu yang seutuhnya ya lahirannya harus normal, atau ya nggak ada biaya buat lahiran sesar. Gue pribadi ya, kita pribadi ya ngucapin turut berduka cita lah, karena infonya ya tadi kan bayinya itu udah meninggal. Ya, karena gini, ya gue punya adik ya yang emang pas lagi proses bersalin nih nyokap gue udah pecah ketuban, tapi disuruh tunggu dulu sama susternya kayak karena dokternya belum datang gitu. Itu
di hold tuh beberapa jam atau menit gitu. Itu aja adik gue lahir udah babak belur, udah biru-biru gitu. Sumpah. Udah harus diinkubator, peluang untuk hidupnya tuh udah kecil banget gitu. Padahal dulu ini anak yang ditunggu-tunggu gitu kan, kayak sedih banget gitu kan. Kalau sepenglihatan gua nih ya, ini kan katanya nggak ada kontraksi atau apa gitu kan. Ya mana ketubannya udah pecah dari sore kemarin gitu. Udah berapa banyak air yang keminum itu sama bayinya gitu. Makanya bidan tuh nyuruh ke rumah sakit karena ada yang salah gitu kan. Pasti, Terus juga kalau misal menantunya kelihatan nggak kenapa-napa, yakin. Ya kalau bisa aja sakit tapi ditahan ya Bener. kan, karena tahu kelakuan mertuanya begitu. Oke. Yalah. Ya. Sedih banget sih gue sumpah. Tapi tadi lu bilang kan bayinya meninggal di dalam kandungan tuh sehari sebelum dibawa ke bidan kan. Tuh bahaya banget nggak sih? Berarti si baby nih kemungkinan dia meninggal karena keminum air ketubannya sendiri gitu ya. Kalau kata mak gue nih yang pernah gue dengar, air ketuban tuh sebenarnya di satu sisi bisa jadi oksigen buat si jabang bayi survive selama di dalam kandungan kan. Tapi kayak kalau timingnya ini udah lewat dikit aja, si calon bayi ini buat keluar, air ketuban ini kayak bisa jadi bumerang, bisa jadi racun gitu loh. Jadi ya harus ada edukasi yang tepat sih sebenarnya buat bumil-bumil dan para mertua di luar sana. Ya. Setuju banget sih. Mungkin emang salah banget ya ini ibu mertuanya ini yang sok-sokan ini kayak kenapa nggak langsung bawa menantunya aja gitu ke rumah sakit gitu. Tapi juga ini juga jadi pelajaran penting ya buat semua pihak. Ya pentingnya sosialisasi buat ibu hamil biar nggak salah langkah kayak gini. Kayak nggak cuma ke bumil aja sih, tapi ke semua lapisan masyarakat biar sadar gitu loh. Bukan ini loh, bukan apa sih namanya? Kayak yang tadi tuh, kalau nggak lahiran normal, bukan ibu seutuhnya, nggak gitu konsepnya. Kalau semisal keadaannya harus sesar gimana? Enggak. Susah gitu, maksudnya ya, intinya perlu ada sosialisasi, nggak cuma buat bumil, tapi buat para mertua di luar sana, tolong ya. Kalau emang lahirannya sesar ya udah, kan tetap bisa jadi ibu gitu, tanpa harus ngelihat ini normal apa sesar. Itu kan kasihan jadinya kayak gini kasusnya. Ya. Kan mau sesar mau normal tetap dia ngandung 9 bulan kan. 9 bulan berjuang gitu. Sedih ya. Semoga si jabang bayi ditempatkan di tempat terbaik lah di sisi Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV. Nah, komentar pertama dari Auwo di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Menteri Nasdem diburu KPK. Komentarnya gini nih. Koruptor ya koruptor, semua harus dibabat habis. Penjegalan hanya dilakukan kepada yang secara angka dominan menang. Seperti Ahok dijegal Anies dengan politik ayat dan mayat dalam Pilkada 2017. Itu baru namanya penjegalan. Lah, ini Anies melorot terus hasil surveinya. Buat apa dijegal? Yang jegal Anies itu partai pendukungnya. Bubar kanan semua. Waduh, ini nih mulai kebuka semua kan. Ya pasti yang korupsi nih pasti ketahuan-ketahuan lah. Kita ketir. Pandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga gitu. Pasti ketahuan. Pokoknya harus dibabat abis. Nggak mau tahu. Sampai akar-akarnya. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Kacau dah. Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari Sukarti Sumartoyo di video trending case yang judulnya lagi tren mafia tanah, teriak mafia tanah. Komentarnya gini nih, seharusnya Polri di Metro Jaya itu lebih tegas, gercep, dan sergap di dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Agar bisa dicontoh oleh Polri di seluruh tanah air dalam pemberi masukan ketegasan dan ketangkasannya di dalam menangani kasus mafia tanah, calo, maklar tanah, dan kejahatan yang lainnya. Ya, ini bener banget sih ini, tapi ini juga jadi pelajaran penting nih ya buat teman-teman semua. Kalau misalkan nih kalian mau beli tanah, harus langsung cepet-cepet tuh diurus sertifikat tanahnya gitu. Jangan ngandelin sertifikat tanah sementara yang dikeluarin sama kepala desa gitu. Karena kita kan nggak tahu nih, bisa aja. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya, kadesnya nih disuap sama mafia tanah gitu. Terus nih yang gue denger gerak, katanya si mafia tanah ini bisa dapat harga tanah setengahnya gitu. Atau enggak malah gratis gitu. Rugi dong, kita nggak mau kan kayak gitu. Jadi ya hati-hati deh, kalau bisa langsung urus surat tanah resmi sesegera mungkin. Apalagi tanah lo tuh strategis, nah, tuh pasti udah pengurus-pengurus itu tuh udah jadi incaran mafia tanah banget sih. Banget. Makanya langsung jangan, ntar aja ngurusnya. Ntar aja, udah hilang tanah urusannya lo. mafia tanah. Bener. Lanjut, Beb.
Komentar selanjutnya dari Central Electronics di video Kupas Berita yang judulnya "Pencalonan Kaesang ditolak, kok PKS takut sama Kaesang sih?" Nah, komentarnya gini nih, selama ini Depok bukan maju, yang ada kemunduran, karena Depok selama ini dipimpin aki-aki dari PKS. Yang pasti gue dukung banget Kaesang Pangarep masuk dunia politik dan jadi wali kota Depok. Selamat untuk Mas Kaesang Pangarep, maju terus Mas Kaesang, jangan dengar ocehan Kadrun. Ya Allah, lo, gak bahaya, ta. Iya kan, gue bilang ya, gue kalau ke Depok tuh kayak, kalau kok masih segini-segini aja gitu perkembangan kotanya. Kayak yang gue bilang kemarin tuh, dari fasilitas umumnya aja kurang gitu loh, terus jadi kota intoleran lagi, ya mandek gimana mau maju, ntar apa-apa harem. Tapi kan maksudnya namanya Central Electronics, jangan buka toko di Depok. Iya bener. Diseruduk nanti buka. Iya, aduh. Nih yang ngomongin aki-aki nih. Kita tandain nih toko. Udah jangan dong buka aja di tempat lain gitu. Jangan ntar lu di-mute. Di-mute. Kayak siapa tuh? Gak ikutan deh. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Egidus Edi di pojok Kang Sobari yang judulnya SBY bikin malu dirinya sendiri. Komentarnya gini nih, Kang Sobari, mantap. Suara Kang Sobari menyerap suara kami-kami rakyat kecil. Mewakili suara kami-kami rakyat kecil, seorang pemimpin harus memberikan harapan, memberi semangat. Kang Sobari memberikan pencerahan pada kami. Lukisan itu jiwamu Katon, SBY menelanjangi dirinya sendiri. Kang Sobari, waduh. Iyalah, Kang Sobari gitu loh, anjay. Ya emang Cokro TV ini kan selalu memberikan pencerahan nih buat masyarakat semua gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal SBY menelanjangi dirinya sendiri nih, apakah ini terkait mimpinya beliau atau kita nggak tahu ya? Kita nggak tahu, aduh. To be continue. To be continue. Silahkan kalian berkomentar di bawah. Bener banget. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!